Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang metode Wahabi di dalam memahami ayat sifat. Metode ini dipopulerkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan sebenarnya pada masa salaf metode ini sudah ada, yaitu metode yang dipakai oleh kelompok Mujassimah Karramiyah. Kata Wahabi, ayat Al-Quran itu harus diartikan secara zahir, secara hakiki, tidak boleh ditakwil. Maka menurut ayat Al-Quran dengan menggunakan metode Wahabi, guru-guru Wahabi yang buta matanya di dunia, maka nanti di akhirat juga buta matanya. Sebagaimana sudah maklum bahwa metode Wahabi dalam memahami ayat Al-Quran, terutama di dalam memahami ayat-ayat sifat Allah, seperti ayat istiwa, ayat yadun, dan ayat-ayat yang lain. Kata Wahabi, Al-Quran tersebut itu harus diartikan secara zahir, tidak boleh ditakwil. Kalau misalnya yadun, maka diartikan tangan beneran. Kalau misalnya wajhun, wajah, maka wajah beneran. Kalau dikatakan istiwa, bersemayam, ya bersemayam beneran, ada di atas beneran. Nah, bagi siapapun yang mentakwil ayat Al-Quran, termasuk mentakwil ayat sifat, maka oleh Wahabi akan dituduh sebagai orang yang menolak dalil menggunakan akal. Atau juga dituduh sebagai orang Mu'tazilah, dituduh sebagai ahli bid'ah sesat masuk neraka, dituduh mendahulukan akal, dituduh meninggalkan ayat Al-Quran dan lebih memilih akal, dan tuduh-tuduhan yang lainnya. Padahal mentakwil ayat sifat atau mentakwil hadis sifat itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama salaf, bahkan sudah dilakukan oleh sahabat Rasulullah seperti Sayyidina Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau tidak percaya, coba baca tafsir-tafsir, misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam At-Tabari, dan tafsir-tafsir yang lain. Cuma kalau bukan Ustadz Wahabi yang menyampaikan, maka kelompok Wahabi ini tidak akan menerima. Mereka akan menolaknya. Kenapa? Karena mereka sudah terdoktrin. Akal mereka itu sudah mati. Tapi pada saat ini mari kita ikuti metode Wahabi, yaitu bahwa semua ayat Al-Quran harus diartikan secara zahir dan tidak boleh ditakwil. Nah, kita ikut metode ini sekarang. Nah, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra. Ayatnya berbunyi seperti ini. Waman, dan barang siapakah yang ada fi hadhihi a'ma, di dunia ini buta matanya, fahuwa, maka dia fil akhirati, di akhirat, a'ma, lebih buta matanya, wa adallu sabila, dan lebih tersesat jalannya. Jadi pemahaman ayat ini jika diartikan secara zahir, diartikan secara hakiki, tidak ditakwil, maka pemahamannya adalah orang yang buta di dunia, ya, orang buta matanya di dunia, maka nanti di akhirat matanya juga buta. Maka jika mengikuti metode Wahabi di dalam memahami ayat Al-Quran, yaitu diartikan secara zahir, maka kasihan guru-guru Wahabi. Guru-guru Wahabi itu beliau ini ada yang memiliki kekurangan fisik, yaitu mata beliau tidak normal. Maka kalau mengikuti metode Wahabi, beliau ini di dunia matanya tidak normal alias buta, maka nanti di akhirat juga buta. Nah, ini kan kasihan beliaunya. Di dunia sudah buta, nanti di akhirat juga buta. Nah, ini bahaya metode Wahabi di dalam memahami ayat Al-Quran, yang mana kata mereka tidak boleh takwil, karena kalau takwil berarti mengubah Al-Quran, kalau takwil berarti meninggalkan ayat Al-Quran, menolak dalil, kata mereka. Sekarang mereka ini mau mentakwil ayat tadi apa enggak? Kalau tidak mau mentakwil, kalau harus diartikan secara zahir, maka guru-guru mereka yang buta di dunia juga akan buta di akhirat. Silahkan pilih, pengen gurunya buta di akhirat
atau pengen mentakwil. Kalau para Wahabi ternyata dalam ayat ini mentakwil bahwa yang dimaksud buta di akhirat itu tidak diartikan buta mata, maka berarti Wahabi menghancurkan metodenya sendiri. Berarti Wahabi menolak dalil Al-Quran. Berarti Wahabi mendahulukan akal daripada ayat Al-Quran. Berarti Wahabi menolak dalil. Berarti Wahabi bid'ah. Berarti Wahabi ahli sesat dan seterusnya. Sementara kalau kita membaca tafsir-tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan tentang Al-Quran, maka kita akan temukan bahwa ayat ini itu oleh para ulama itu ditakwil. Karena memang takwil itu bukan aliran sesat. Takwil itu dilakukan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dilakukan oleh ulama salaf, bahkan dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Coba kita baca dalam tafsir Al-Jalalain, ayat wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Tafsirannya wa man kana fi hadhihi, dan barang siapa yang di ini, maksudnya ayat dunia, maksudnya di dunia ini, a'ma buta anil haqqi dari kebenaran. Berarti di sini tidak mengetahui kebenaran atau tidak mau kepada kebenaran, atau bisa kita sebut dengan buta hati. Fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat a'ma buta, antori kil jannah, buta dari jalan keselamatan. Jadi tidak diartikan buta mata. Sedangkan arti dohir, arti hakiki a'ma itu ya buta mata. Kemudian kita lihat juga dalam tafsir yang lain, yaitu tafsir Al-Baidawi, salah satu tafsir ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini dijelaskan seperti ini. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Wal makna, maksudnya adalah wa man kana fi hadhihi dunya a'mal qalbi. Barang siapa yang di dunia ini buta hatinya, la yubsiru rusdahu, yang mana tidak bisa menggunakan kecerdasannya, kana fil akhirati a'ma la yara tariqan najah, maka nanti di akhirat juga buta, tidak bisa melihat jalan keselamatan. Artinya ketika ada di dunia tidak mengikuti kebenaran, ketika di dunia tidak mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, maka nanti di akhirat ya tidak akan menemukan jalan keselamatan. Seperti itu. Maka silahkan kepada kaum Wahabi, kepada kelompok-kelompok Wahabi yang ngaku sebagai Salafi itu, yang ngaku sebagai pengikut ulama salaf dan menuduh Asy'ariyah, menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut Asy'ari Maturidi sebagai ahlu bid'ah, sebagai kelompok Jahmiyah dan seterusnya. Silahkan, kalau kalian mengikuti metode Wahabi di dalam memahami ayat Al-Quran, maka guru-guru kalian ini akan buta di akhirat. Tapi kalau mengikuti metode Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, maka guru-guru kalian akan terselamatkan